Saudara, data dari International Corruption Watch, pada tahun 2025 sebanyak 65% kasus korupsi di Indonesia lahir dari kebijakan. Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI, kerugian negara yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut pada tahun 2023 hingga 2025 mencapai 56,7 triliun rupiah. Ketua Pembina Yayasan Universitas Krishna Dwipayana, Gayus Lumbuun, mengatakan banyak pejabat membuat kebijakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi kemudian dipenjara karena kurangnya pemahaman mengenai kebijakan dan tindak pidana korupsi. Gayus Lumbuun menambahkan, pengambil kebijakan terikat oleh koridor peraturan perundang-undangan dan etika. Kebijakan yang merugikan negara adalah keputusan pejabat negara yang menimbulkan kerugian keuangan, ekologi, dan sosial karena cacat wewenang, prosedur, dan substansi. Kebijakan akan dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika kebijakan tersebut merugikan keuangan negara akibat melawan hukum. Namun tidak semua kebijakan yang melawan hukum adalah tindak pidana korupsi. Ya, yang menimbulkan kerugian negara tidak selalu korupsi karena dipelajari dulu dari AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan itu ada pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di mana seorang pimpinan daerah ini ada di situ atau pimpinan-pimpinan lembaga negara atau disebut sebagai penyelenggara negara itu ada di ranah hukum itu. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Joharis Tanak, menjelaskan tidak semua kerugian negara atau kerugian keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Kebijakan yang dibuat itu dikualifikasi sebagai suatu kebijakan yang bersifat melawan hukum dan merugikan keuangan negara sepanjang itu merugikan keuangan negara, ada yang terkait dengan keuangan negara. Yang prinsip sekali itu tadi saya bilang, kalau tun itu merugikan person atau orang lain, ya tidak dalam konteks negara, karena dia keputusan yang merugikan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan dalam konteks korupsi merugikan keuangan negara, bukan kerugian perorangan. Joharis Tanak menambahkan untuk menentukan suatu kerugian negara masuk ke ranah pidana tipikor atau perdata harus dilihat dari mens rea atau niat jahat dan actus reus atau sifat perbuatannya, yaitu ada niat jahat atau unsur kesengajaan untuk memperkaya diri dan melawan hukum secara material.